Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2012 dengan judul Stitches. Film ini akan menceritakan sekelompok remaja yang mendapatkan teror dari seorang badut. Mereka mulai diburu satu persatu sampai mereka menyadari kalau mereka telah melakukan sesuatu yang buruk pada si badut 6 tahun yang silam. Jadi bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan seorang badut bernama Richard. Ia juga dikenal sebagai Stitches sebagai nama panggungnya. Hari itu ia mendapatkan sebuah undangan di acara ulang tahun seorang anak berumur 10 tahun yang bernama Tommy. Anak-anak pun menyambut dengan gembira kedatangan si badut, hingga acara pun segera dimulai. Si badut mulai beraksi, namun rupanya ia tak mampu membuat anak-anak bergembira, karena ia tak begitu pandai melakukan hal-hal yang diminta oleh anak-anak. Anak-anak mulai bosan dan mengejek si badut, melemparinya, dan seorang anak bernama Vinny bahkan mengikatkan kedua tali sepatu dari si badut. Tom kemudian diminta melemparinya dengan bola hingga si badut pun terjatuh. Semua anak-anak kemudian bersorak merasa sesuatu yang buruk telah terjadi pada si badut. Namun rupanya si badut bukan sekedar jatuh, tapi saat terjatuh ia tertancap pisau dapur yang kebetulan ditaruh di sana oleh ibunya si Tommy, sehingga pisau tersebut menembus kepala si badut. Si badut rupanya masih bertahan dan berniat menghabisi Tommy saat itu. Namun ia terpleset dan akhirnya pisau kembali menancap di kepalanya. Beberapa hari kemudian Tommy terlihat meneropong dari rumah pohonnya. Suasana duka keluarga Richard di pemakaman. Merasa menjadi penyebab kematian si badut, Tommy memberanikan diri datang ke kuburan dan meletakkan bunga mainan di atas kuburan badut. Di saat yang sama tak jauh dari sana, ia melihat beberapa badut melakukan sebuah ritual dengan menggunakan sarana sebuah telur yang telah bergambar wajah si badut. Orang badut kemudian menangkap Tommy yang ketahuan sedang mengintip. Pimpinan badut menghampirinya dan mengatakan, jika seorang badut tidak akan tenang di alam kematian jika ia mati sebelum pestanya selesai, dan suatu hari ia akan datang kembali dengan joke yang berbeda. 6 tahun berlalu sejak kematian Richard si badut. Ketujuh anak tersebut sudah menginjak remaja. Sebelum lanjut, kita kasih tahu dulu nama-nama mereka satu persatu. Mereka adalah Kate, Sarah, Tommy, Bulger, Vinny, Richie, dan juga Paul. Pagi itu terlihat Tom mau berangkat ke sekolah. Rupanya, sejak kematian si badut, Tommy tidak pernah tenang. Bayang-bayang si badut selalu menghantuinya. Sehingga hari itu di kelas, Tommy mengajak Vinny ke rumahnya malam minggu nanti, yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-16. Karena ia takut sendirian di rumahnya saat hari ulang tahunnya. Tapi Tommy menambahkan kalau itu hanya acara kumpul-kumpul biasa dan tidak akan ada party apapun. Di sebuah kegiatan olahraga, Bulger meminta Vinny merayu Tom agar mau mengadakan pesta ulang tahun. Vinny kemudian menghampiri Tommy dan mengatakan kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengundang Kate dan menembaknya di sana. Setelah berpikir cukup lama, Tommy akhirnya memutuskan untuk mengadakan pesta. Undangan pun mulai disebar dan Vinny pun membuat postingan di Facebook tentang acara ulang tahun tersebut dan mempersilahkan siapapun untuk datang. Sesampainya di rumah, Tommy mendapatkan hadiah ulang tahun dari ibunya yang saat itu tidak akan bisa di sana karena ia harus keluar kota. Di malam itu, tepatnya di rumah Vinny, tanpa ia ketahui, kartu undangannya diterbangkan oleh angin dan terbawa ke makam si badut. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Tadinya suasana pesta berjalan lancar dan seru. Semua undangan pun datang, termasuk juga incaran si Tommy yang bernama Kate. Namun suasana berubah ketika seorang badut muncul yang mengagetkan Tommy. Ia berlari hingga terjatuh. Kepalanya pun terbentur hingga berdarah. Rupanya itu adalah ulah si Paul yang memakai kostum badut. Bulger kemudian pergi untuk mencari kotak obat di gudang. Karena masih merasa ketakutan, Tommy berlari menuju rumah pohonnya yang disusul oleh Kate.
Di sana Tommy mengatakan kalau saat pemakaman si badut ia sempat ke kuburan si badut dan melihat beberapa badut melakukan ritual kuno dengan sarana sebuah telur. Dan lukisan wajah di telur tersebut mirip dengan wajah si badut. Ia pun sempat membaca kalau telur yang dipakai adalah telur milik si badut. Jadi ketika seseorang menjadi badut, mereka harus melukis wajah mereka pada telur yang dikenal dengan nama Spiritus Singularum atau roh yang unik. Tapi tujuan mereka melakukan ritual kuno tersebut masih menjadi misteri baginya. Tapi ia masih ingat kalau badut tua sempat mengatakan kalau badut yang mati sebelum pesta selesai, rohnya tidak akan tenang di dunia kematian dan mungkin akan datang kembali dengan joke yang berbeda. Sementara itu Paul yang lagi di toilet dikagetkan dengan suara orang memanggilnya. Namun setelah ia keluar, rupanya tidak ada siapapun di sana. Tak lama kemudian si badut pun muncul dan mengagetkan si Paul. Dan setelah berbasa-basi mengenai masa lalu yang dilakukan si Paul akhirnya dieksekusi oleh si badut. Si badut kemudian pergi mencari anak-anak yang membunuhnya dulu. Dan kemudian ia menemukan Belger di gudang yang sedang menghabiskan makanan kalengnya. Tadinya Belger mengira itu adalah Paul, tapi rupanya ia salah. Dan tanpa basa-basi, si badut langsung menangkapnya dan mengebor kepalanya. Dan kemudian mengeluarkan semua isi kepalanya. Sementara itu Kate kembali ke tempat teman-temannya. Ia pun sempat bertemu dengan Sarah yang menanyakan keberadaan Paul. Si badut kembali mengintai Tom dan kawan-kawannya yang masih tersisa. Tom yang masih di rumah pohon menggunakan teleskopnya untuk memantau keadaan pesta. Dan di sana ia melihat si badut sedang berdiri di jendela. Ia masih tak percaya dan memastikannya kembali. Dan memang benar itu adalah si badut yang mati di pestanya. Ia pun segera menaikkan tali tangga dan menghubungi Vinny. Namun sayang, Vinny lagi asik begituan sama pacarnya dan tak mendengarkan ponselnya berbunyi. Di sisi lain Sarah yang mencari Paul akhirnya masuk ke sebuah kamar. Dan di sana rupanya ia sudah ditunggu oleh si badut. Dan saat ia mencoba kabur, sebuah payung dilemparkan ke arahnya hingga menembus bola matanya. Tak menerima jawaban dari Vinny, Tom kembali ke rumah. Di sana ia bertemu dengan Kate dan berusaha memperingatkannya. Tapi Kate tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tommy. Malahan pacarnya Kate datang dan mengusir Tommy. Tommy lalu mematikan musik dan menyuruh teman-temannya untuk mencari Vinny, karena ia tak terlihat sampai saat itu. Namun tidak ada yang memperdulikan perkataan Tommy. Tommy kemudian ke atas dengan pisau di tangannya. Sementara itu, Richie yang sedang berada di luar rumah juga ditemukan oleh si badut. Di sana ia ditangkap dan kemudian kepalanya dipompa hingga meledak. Sementara itu Tommy akhirnya berhasil menemukan Vinny dan mengatakan kalau si badut telah bangkit dari kematian dan datang ke pestanya. Vinny segera memakai pakaiannya dan mengajak pacarnya pergi dari sana. Tapi rupanya itu bukanlah pacarnya melainkan si badut. Si badut mencoba membunuh Vinny, tapi Tommy akhirnya datang di saat yang tepat. Mereka kemudian berhasil menahan si badut dan keluar dari kamar. Sementara itu si badut mulai menakut-nakuti semua orang dan menyebabkan semua orang ketakutan dan pergi dari rumah Tommy. Si badut yang melihat Kate meninjunya sampai ia pingsan. Tommy yang berniat kabur bersama Vinny akhirnya kembali dan menolong Kate. Namun Tommy akhirnya berhasil tertangkap dan kemudian ia ditenggelamkan di bak cuci piring. Namun ia sempat mengambil sabun cuci piring dan menyemprotkannya ke mata si badut. Kate yang telah siuman menyerang si badut dengan pisau. Di saat yang sama, Tom melihat sebutir telur pecah. Dan tiba-tiba muncul sebuah ide di kepalanya. Ia bersama Kate kemudian pergi dari sana. Tapi si badut rupanya mengetahui kemana Tommy pergi. Rupanya Tommy mengajak Kate pergi ke kuburan dan menuju bangunan tempat ia melihat para badut melakukan ritual kuno. Ia mengatakan kalau ia hanya perlu mengambil telur dengan lukisan wajah si badut dan membawanya keluar. Ia lalu menghancurkan gembok dan masuk ke dalam. Sementara Kate diminta berjaga di luar. Di dalam bangunan tersebut ia melihat banyak sekali telur yang diletakkan di dalam toples. Ia pun mulai bingung karena semua telur terlukis wajah badut. Tom mulai mengingat wajah si badut dan mulai mencarinya. Dan setelah menemukannya, ia mencoba memanjat rak hingga rak tersebut akhirnya roboh dan telur pun berjatuhan. Di sanalah ia menemukan telur si badut di dalam toples.
Saat ia mau membuka toples tersebut, si badut tiba-tiba muncul dan meninjunya. Tommy dan Kate lalu dibawa keluar dan siap dieksekusi oleh si badut. Sementara itu, Vinny tiba-tiba muncul di kejauhan dan terlihat ia memiliki sebuah rencana. Tommy kemudian mengeluarkan uang koin dan meminta waktu untuk melemparkannya, untuk mengetahui siapakah yang ingin mati lebih dulu. Kesempatan tersebut digunakan Vinny mengikat kedua tali sepatu si badut, dan Tommy kemudian melemparkan koin tepat di mata si badut hingga ia pun terjatuh. Setelah itu Tom langsung menginjak si badut hingga ia pun memecahkan telurnya sendiri. Setelah itu si badut pun meledak seperti telur yang ia pecahkan. Enam bulan kemudian keluarga Tom memutuskan untuk menjual rumahnya dan pindah ke daerah lain. Dan Kate terlihat memberikan sebuah hadiah teleskop besar untuk Tommy. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan si pemimpin badut kembali merekatkan pecahan telur si badut hingga menjadi utuh kembali. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi telur tersebut bisa dikatakan sebagai nyawa kedua dari si badut. Karena setelah telur tersebut hancur, di saat bersamaan badut tersebut ikutan hancur. Oke teman-teman, jadi sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Akhir kata, jaga kesehatan, sehat selalu, dan jangan lupa subscribe, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.